Nama dan NIP kepala sekolah akan otomatis muncul ya. Jadi kita tidak perlu ngetiknya berkali-kali ya. Cukup ketikkan kode yang kita gunakan. Sebagai contoh di sini saya gunakan kode ini, maka namanya akan otomatis muncul seperti ini. Gitu ya. Jadi bisa saja nanti di sini pembina utama muda tingkat D, tingkat C, ataupun juga dengan menggunakan pangkat dan golongan. Semuanya kita buat secara otomatis dan kita bisa ketikkan hanya sekali dan untuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Isnaini Panglima, yaitu channel belajar Microsoft Word dari dasar sampai dengan tingkat mahir, belajar Microsoft Excel dari dasar sampai tingkat mahir, belajar Microsoft PowerPoint dari dasar sampai tingkat mahir, belajar Windows, belajar komputer, dan lain sebagainya. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengetik nama dan NIP kepala sekolah secara otomatis sekali seumur hidup. Dan tentunya dengan memahami tutorial ini, teman-teman nanti ketika mengetikkan nama kepala sekolah tersebut atau nama pimpinannya, tidak perlu lagi melihat teks, menghafal nama dan NIP-nya, tetapi tinggal kita mengetikkan kode maka akan dibuat secara otomatis. Nah, seperti apa caranya? Ikutin terus tutorial ini. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai. Anggaplah teman-teman sedang membuat sebuah surat di sekolah ya. Atau mungkin teman-teman bertugas sebagai juru ketik ya. Oke, saya ketikkan misal di sini contoh ya. Ini anggaplah isi suratnya seperti ini. Oke. Dan di bawahnya di sini kita ketikkan nama kepala sekolah, misal SMP Anak Pintar, nama sekolahnya ya. Kepala seperti ini ya. Saya ketikkan di sini misalkan ya, ini hanya sekedar contoh. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya ketikkan NIP 11 seperti ini, 22, 33. Ini hanya sekedar contoh teman-teman ya. Nah, ini kalau masih simpel seperti ini. Tetapi nanti kalau datanya yang diketikkan di sini NIP-nya aneh atau juga ada pangkat dan golongannya, tentunya akan sangat memusingkan bagi kita. Nah, cukup ketikkan seperti ini ya. Misalnya saya buat bold seperti ini ya. Oke, cukup ketikkan seperti ini. Ingat saya ulang ya, ini hanya sekedar contoh. Nah, silahkan tandai datanya seperti ini. Oke. Kemudian tekan di keyboard itu Ctrl C, Ctrl C. Oke. Nah, kemudian klik menu file, kemudian pilih options, dan di sini silahkan pilih proofing, dan di sini silahkan pilih autocorrect options. Nah, langsung otomatis muncul seperti ini. Nah, di sini di replace ya, silahkan ketikkan kode yang diinginkan. Misal saya ketikkan di sini Kiki, double key ya. Oke, saya pakai huruf kecil Kiki seperti ini ya. Saya klik add. Oke. Oke lagi. Oke, saya coba hapus ya. Saya ketikkan Kiki spasi, maka otomatis akan tampil seperti ini. Ya, tapi harus dibuat di rata pinggir atau rata kiri seperti ini. Kita atur selanjutnya seperti ini. Nah, jadi kapanpun teman-teman membuat surat, nanti nama ini berikut dengan NIP-nya akan otomatis muncul. Misal sebuah dokumen baru, ya. Ini suratnya seperti ini. Ini SMP misal ya. Oke, kepala seperti ini. Nah, di sini nama kepala sekolahnya, tekan Kiki spasi. Nah, otomatis akan muncul seperti ini, tinggal kita atur. Itu. Jadi khawatirnya kita nanti kalau kita ketik secara manual, nanti NIP-nya ada yang kurang digitnya atau ada yang salah ketik. Ya, dan kita buatnya otomatis seperti ini. Itu ya. Jadi kapanpun kita membuat data seperti ini, maka otomatis NIP ataupun namanya akan otomatis muncul. Seandainya saya tutup ya, semuanya saya tutup. Oke, saya tutup. Nah, sekarang saya buka lagi Microsoft Word-nya. Oke, nah saya ketikkan nama yang tadi secara otomatis ya, tekan Kiki atau ketikkan Kiki 2 kali karena tadi kodenya 2 kali ya, spasi.
maka otomatis akan muncul seperti ini. Untuk kodenya teman-teman bisa sesuaikan pakai angka, huruf ataupun simbol. Nah, kalau kita ketikkan secara manual, ini untuk mengetikkan 2 baris itu tidak bisa teman-teman ya. Kita lihat, klik menu file, kemudian pilih option, pilih proofing, autocorrect. Nah, di sini kalau kita ketikkan di sini, kemudian di bawahnya tidak bisa teman-teman ya. Jadi di bawahnya itu tidak bisa. Ini di bawahnya tidak bisa kita ketik ya. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kita ketikkan di sini, baru kita copy dan otomatis akan muncul. Seandainya di sini dia punya pangkat atau golongan, contoh saja teman-teman ya, biasanya kalau di kantor pemerintahan ada dia menggunakan pembina utama muda, penata muda, dan seterusnya ya. Misal pembina utama muda, misalkan ya 4C, golongannya seperti ini. Oke. Nah, setelah diketik seperti ini, silahkan ditandai atau diseleksi seperti ini. Kemudian tekan Ctrl C, CTRL-C. Setelah itu pilih menu file, kemudian pilih options, kemudian pilih proofing, autocorrect, dan otomatis akan muncul seperti ini. Ini 3 baris tapi tidak kelihatan ya. Saya pakai di sini tadi kan Kiki, sekarang WW. Kita huruf kecil ya, biar enak. Kecil ataupun besar tidak ada masalah ya, silahkan disesuaikan saja yang ini. Kemudian pilih add. Oke. Nah, sudah muncul di sini ya. Oke. Saya coba enter. WW 2 kali ya, spasi. Nah, otomatis muncul. Saya tutup. Kita cek ya apakah masih berfungsi. WWW 2 kali ya, spasi. Nah, tetap dia muncul seperti ini. Kiki spasi. Nah, otomatis muncul seperti ini. Jadi nama dan NIP kepala sekolah sudah berhasil kita buat secara otomatis. Jadi kapanpun kita menggunakan Microsoft Word yang sudah kita setting di laptop kita ataupun di komputer kita, maka nama tersebut akan otomatis muncul ya, seperti itu. Nah, untuk menghilangkannya silahkan klik menu file, kemudian pilih options, kemudian pilih proofing dan pilih autocorrect. Nah, ketikkan kode yang digunakan tadi, misal saya pakai tadi Kiki ya. Nah, di sini akan muncul ya, silahkan diklik, ini muncul, kemudian pilih delete. Oke, saya hapus Kiki. Nah, tidak akan muncul, jadi otomatisnya sudah kita hilangkan atau kita nonaktifkan. Oke, teman-teman, saya kira ini tutorial singkatnya tentang cara mengetik nama dan NIP kepala sekolah secara otomatis sekali seumur hidup. Jadi tentunya dengan memahami langkah ini, teman-teman yang biasanya mengetikkan nama ataupun NIP ataupun pangkat dan golongan, maka tidak pusing lagi ketika memahami tutorial ini. Jadi cukup dengan mengetikkan hanya sekali, kemudian kita buat dia secara otomatis dengan menggunakan autocorrect, maka nama dan NIP-nya akan otomatis muncul. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke sosial media masing-masing, supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, maka langkah teman-teman mengklik channel ini untuk belajar Microsoft Word sangat tepat sekali, karena di sini dibahas dari awal sampai dengan tingkat mahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.